Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Veronica Beku. Nomor regis 161170118. Saya dari program studi pendidikan fisika Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Kali ini saya akan menampilkan video KKN saya tentang pencemaran tanah. Yang berlokasi rumahnya di RT 20 RW 06 Matani, Benfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Yang saya lakukan di sini membuang sampah pada tempatnya. Bagaimana mengurangi sampah anorganik agar tidak terjadinya pencemaran tanah? Sampah anorganik adalah sampah yang bahannya bukan berasal dari hewan atau tumbuhan. Sampah anorganik seperti plastik, kaca, karet, kaleng, dan sebagainya. Dampak yang dialami oleh akibat pembuangan sampah tanah adalah bisa mendatangkan bagian penting dalam mendatangkan berbagai jenis penyakit seperti infeksi saluran pernapasan, seperti sakit perut apabila ada lalat tersebut, hingga di makanan yang hendak dimakan. Manusia, hewan hidup dari tumbuhan. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan sub permukaan, kecelakaan kendaraan pengangkutan minyak, zat kimia atau limbah, air limbah dari tempat penimbunan sampah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat. Zat-zat limbah yang masuk ke tanah diserap oleh tanaman. Zat pencemar yang menetap pada tumbuhan itu terus berpindah melalui jalur rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Maka, sumber bahan pencemar tanah dapat dikelompokkan juga menjadi sumber pencemaran yang berasal dari sampah rumah tangga, sampah pasar, sampah rumah sakit, gunung berapi yang meletus, kendaraan bermotor, dan limbah industri.
Pencemaran tanah juga dapat memberikan dampak terhadap ekosistem. Perubahan kimiawi tanah yang radikal dapat timbul dari adanya bahan kimia beracun atau berbahaya bahkan pada dosis yang rendah sekalipun. Dampak bagi kesuburan tanah jika sudah tercemar pastinya menurunkan kesuburan pada tanah itu sendiri. Seperti jika tanah memiliki suatu keunggulan yang tanahnya subur dan tanaman menjadi baik, namun ketika tanah sudah tercemar dengan berbagai zat yang merugikan dari kimia atau non-kimia yang dapat menurunkan kesuburan tanah tersebut. Tanah akan menjadi tidak subur karena zat-zat polutan sudah merusak jaringan kesuburan tanah tersebut. Akibatnya, banyak tanaman yang tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Dampak pada keindahan atau estetika. Hal yang pasti terjadi selanjutnya akibat adanya pencemaran tanah adalah rusaknya nilai keindahan atau estetika lingkungan. Keindahan lingkungan tidak hanya saja terdapat pada apa yang kita lihat, namun juga apa yang kita dengar dan apa pula yang kita rasa. Kegiatan KKN saya yang kedua yaitu memajang slogan di gang masuk. Slogannya yang berkaitan dengan protokol kesehatan. Protokol kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi COVID-19 ini. Protokol kesehatan dibentuk dengan tujuan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan orang lain. Jika masyarakat dapat mengikuti segala aturan yang tertera di dalam protokol kesehatan, maka penularan COVID-19 dapat diminimalisir. Protokol kesehatan terdiri dari beberapa macam seperti pencegahan dan pengendalian. Memakai masker berarti apabila Anda keluar rumah, hendaknya jangan lupa memakai masker karena akan melindungi Anda dari penularan virus dan sekaligus tidak bisa menularkan virus pada orang lain. Sedangkan menjaga jarak ialah jangan berkerumunan, namun harus melakukan pemisahan jarak dengan orang lain sekitar 1,5 sampai 2 meter. Berikutnya, mencuci tangan artinya setiap orang menyentuh benda-benda harus segera untuk cuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Ketika warga tidak mematuhi protokol kesehatan, maka berpotensi besar akan penyebaran virus COVID-19 karena banyak warga yang berkeliaran di jalan yang kita tidak tahu
Apakah mereka terbebas dari COVID-19 ataukah orang tanpa gejala? Ketika sudah terpapar COVID-19, maka kemungkinan besar dapat menyebabkan kematian.